Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Pak Subandi atau kita sebut di sini dengan nama Bandi yang tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menceritakan tentang pengalamannya pada saat mengantar jenazah bersama para rombongan jenazah lainnya. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ngucapin terima kasih buat Pak Sumbandi yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini berawal sekitar tahun 1980 saat Pak Bandi masih sangat remaja. Saat ia masih tinggal bersama orang tuanya. Rumahnya saat itu berada di pinggiran aliran sungai, tapi bukan di bantaran. Masih sekitar 15 atau 20 meter dari bibir sungai. Sungainya pun cukup besar, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu sungai terbesar yang ada di Jawa Timur. Di masa itu, orang-orang di desanya Pak Bandi sendiri masih memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan para warga. Mulai dari mencuci pakaian, perabotan rumah tangga, bahkan mencari ikan pun masih sering dilakukan. Sungainya pun masih bersih ketika musim kemarau, tapi agak keruh ketika musim penghujan. Keluarga Pambandi sendiri termasuk salah satu warga yang memanfaatkannya. Bahkan ayah Pak Bandi sendiri adalah pembuat jala ikan pada waktu itu, dan cukup ramai pesanan dari orang yang mau membuat jala. Peristiwa itu terjadi mungkin antara bulan Juni atau Juli saat musim kemarau tiba. Aktivitas Pak Bandi saat itu adalah menjala ikan di sungai. Saat malam hari, di malam hari tak jarang ia bisa mendapatkan ikan yang lebih besar. Malam itu malam minggu, para pemuda yang biasanya apel ke rumah pasangannya, tapi berbeda dengan Pak Bandi dan temannya Hartono. Mereka berdua justru sibuk mencari ikan di sungai, berbekal peralatan obor, jala, dan tak lupa Pak Bandi juga membawa tas lempang kecil tingginya sampai ke dada untuk membawa perbekalan seperti rokok dan camilan yang mereka persiapkan dari rumah. Singkat cerita, mereka pun turun ke sungai. Biasanya, mereka menyusuri sungai dengan melawan arus. Jadi mereka berjalan dari arah hilir menuju hulu sungai. Sesampainya di sana, ada beberapa orang pemancing juga. Pak Bandi pun bertanya, "Sudah dapat berapa, Pak?" Pria parubaya itu pun menjawab, "Baru 2 nih, tapi lumayan ikannya lagi banyak." Mereka pun semakin bersemangat. "Ayo Har, cepetan," ujar Bandi. "Sabarlah Ban, kita sebatang dulu." Mereka berdua pun menyulut rokok kreteknya masing-masing. Singkat cerita, setelah selesai, mereka langsung bergegas menjalankan aksinya. "Ban, jangan di sini, itu ada yang mancing," ucap Hartono. "Oh iya Har, lupa aku," jawab Bandi. Mereka pun berjalan agak ke depan ke arah hilir.
Barulah setelah beberapa meter dari pemancing tersebut, mereka mulai menebar jala. Pak Bandi berada di sisi kanan sungai, sedangkan Hartono berada di sisi kiri sungai. Dan benar saja, ikan yang mereka dapat pun lebih banyak daripada biasanya. Jenis ikan yang paling banyak didapat adalah ikan baung, dengan ukuran kurang lebih 25 cm. Wah, asik nih jala kalau begini terus, ujar Bandi di dalam hati. Ketika sampai di suatu bagian sungai yang berair tenang, Bandi mulai berasa merinding karena tiba-tiba ada angin besar. Dan sialnya, tiba-tiba obornya pun mati. Akhirnya, ia pun melanjutkan menjaring ikan dengan penerangan seadanya. Beruntungnya malam itu terdapat terang bulan. Yah, mati lagi obornya. Untung terang bulan, ujarnya sambil melanjutkan menjaring ikan. Ia pun meninggalkan obor bambunya yang mati tadi. Setelah beberapa saat, bulan sudah tepat berada di atas kepala, mungkin sekitar pukul 11:30 malam. Ikan yang didapat Subandi sudah cukup banyak. Lalu ia menoleh ke seberang, dan ia terkejut melihat Hartono tidak lagi berada di sana. Loh, kemana sih Hartono? Sialan, aku ditinggal sendiri, gumamnya. Akhirnya Bandi berjalan menuju bantaran sungai untuk beristirahat. Setelah sampai di pinggir sungai, ia pun duduk di sebuah batu sambil menghela nafas. Tiba-tiba, dari telinga kirinya terdengar suara laki-laki parubaya yang berbisik kepadanya, yang artinya menyuruh mereka untuk pulang. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. "Sampean kisinten, Mbah?" jawab Subandi. Dan tentu saja tidak ada jawaban. Bandi adalah anak yang pemberani, walaupun ia sangat percaya keberadaan makhluk gaib. Sementara di belakangnya terdapat tebing yang curam, dan di sampingnya terdapat jalan setapak serta pemakaman umum yang letaknya sekitar 200 meter ke atas. Karena sedikit kelelahan, ia pun beristirahat selama beberapa saat, dan ia mengeluarkan rokok yang ada di tas kecilnya. Setelah satu batang rokok diambil, ia pun kembali merogoh tasnya untuk mencari korek. Ah, sial, mana korekku ya? Oh iya, dibawa mungkin ya sama Hartono kali ya. Har, gumamnya sambil berteriak. Tapi tidak ada jawaban dari Hartono. Malam itu sangat sunyi sepi. Ia pun kembali duduk dan berkata, "Aduh, asem, jadi tidak bisa merokok deh." Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sayup-sayup. Ada keramaian yang mendekatinya. Terdengar samar seperti suara-suara orang yang melafalkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Bandi pun diam sejenak. Dalam hatinya berkata, "Loh, kok ada keramaian ya tengah malam begini?" La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, ini kan suara iring-iringan jenazah. Kok ada prosesi pemakaman malam-malam begini ya? Ujarnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara kalimat tauhid itu pun semakin jelas terdengar, dan mulai terlihat dari kejauhan ada cahaya seperti ada beberapa orang yang membawa obor. Mereka berjalan semakin dekat dan semakin dekat. Mulai terlihat orang-orang tersebut. Mungkin ada sekitar 17 sampai 20 orang laki-laki. Satu orang berjalan di depan, 4 orang mengusung keranda, sisanya mengikuti dari belakang, dan beberapa di antaranya membawa obor. Innalillahi, bener kan aku bilang ada yang meninggal? Tapi
Ini kok rada aneh ya, ujarnya. Semakin dekat sosok-sosok tersebut terlihat, semakin jelas pula sosok itu seperti memakai pakaian serba hitam khas orang-orang zaman dulu. Keranda yang dibawa merupakan keranda yang terbuat dari kayu. Tentu saja bukan dari stainless steel seperti sekarang ini. Dan di sekitaran tahun 80-an, keranda kayu memang masih lumrah digunakan di pedesaan. Kain penutup kerandanya pun berwarna hitam polos. Dan anehnya lagi, sosok-sosok tersebut itu tidak memakai alas kaki. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong menatap ke depan. Di sini pebandi masih beranggapan karena medan jalan yang berupa tanah. Dikhawatirkan licin, makanya mereka tidak memakai alas kaki. Ketika sosok itu tepat berada di hadapan Pak Bandi, mereka sama sekali tidak menggubris keberadaan Pak Bandi. Pandangannya hanya kosong ke depan. Pak Bandi pun tidak mengenali sosok tersebut. Karena mungkin berbeda desa, mereka masih terus mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah sosok-sosok tersebut melewati Pak Bandi, mulai tercium bau kembang dan wangian khas orang meninggal yang sangat menyengat. Bukannya takut, Pak Bandi malah berpikiran, oh iya, mereka kan bawa obor. Aku mau nyalain rokok ah. Minta aja api sama mereka. Di atas sana udah pemakaman. Mumpung rame, ujar dalam hatinya. Pak Bandi pun bergegas mengikuti sosok-sosok tersebut sampai ke area pemakaman. Kalau dari arah sungai, mereka memasuki area belakang pemakaman. Jadi otomatis tidak melewati gerbang masuk makam. Akhirnya mereka berhenti di sebuah titik tepat di bawah pohon mahoni yang begitu besar. Pak Bandi pun mendekat mungkin sekitar 5 meter dari kerumunan itu. Di penglihatannya layaknya orang yang sedang mengubur jenazah pada umumnya. Waduh, pada husu banget ya. Gimana mau minjem obor? Tunggu aja deh, paling gak sampai penguburan jenazahnya selesai, ujar Pak Bandi. Sekitar 5 atau 10 menit ketika proses penguburan jenazah, akhirnya Pak Bandi mencolek salah satu sosok yang ada di sana. Pak Bandi pun berkata, "Pak, nuwun sewu, kalau saged jaluk genine." Tanpa berkata, pria tersebut memberikan obor tersebut ke Pak Bandi. Pak Bandi pun tanpa rasa curiga langsung menyulut rokoknya sambil menyodorkan rokoknya ke sosok pria tersebut. Sosok tersebut hanya menggelengkan kepala. "Matur suwun ge Pak," dan langsung meninggalkan kerumunan tersebut dan kembali ke sungai untuk mengambil jala dan hasil tangkapannya. Setelah itu, ia pun langsung berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia baru ingat bahwa tasnya tertinggal di pemakaman. "Waduh, apes, tasku masih sana lagi," ujarnya. Awalnya Bandi mau mengambil kembali tasnya yang tertinggal di pemakaman, tapi ia mengurungkan niatnya karena hari yang sudah larut malam. Terlebih ia pun sudah terlalu lelah. Keesokan paginya, ia kembali menuju pemakaman. Terlihat ada seorang laki-laki parubaya sedang menyapu pemakaman. Beliau adalah seorang penjaga makam. Kita sebut di sini dengan nama Pak Tukiman. Ia pun bertanya, "Golek opo?" "Iki Pak, aku mau ngambil tasku yang tertinggal." "Pak, nuwun sewu, mau tanya semalam siapa yang meninggal ya dikubur di sini?" tanya Pak Bandi. "Loh, nggak ada yang kubur di sini. Terakhir itu sekitar bulan kemarin," jawab Pak Tukiman. "Loh, itu makamnya persis di bawah pohon mahoni sana loh Pak," ujar Bandi meyakinkan. "Ya udah, ayo cek, kita ke sana, sekalian ambil tasmu," jawab Pak Tukiman. Setelah mereka sampai di tempat yang dimaksud, Bandi pun kaget melihat sebuah makam tua dengan batu penanda dan hampir rata dengan tanah. "Loh, kok aneh? Semalam saya lihat jelas Pak, ada prosesi pemakaman tepat di sini."
ujar Bandi dengan ekspresi yang kaget. Lah ini sih kowe delok opo? Ini makam tua. Saya aja nggak tahu ini makam siapa. Jawab Pak Tukiman menegaskan. Akhirnya Pak Bandi pun pulang dengan rasa kebingungan. Dan apa maksud dari peristiwa yang ia lihat semalam? Sampai saat ini Pak Bandi masih belum mengetahui apa maksud dibalik peristiwa yang semalam ia alami. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi nih ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.